Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Bobi Rapsam dari kampus UBSI Keramat dengan NIM 6421229. Di sini saya akan mempresentasikan laporan riset pasar dan studi kelayakan bisnis Jan Jepang, yaitu salah satu bisnis UMKM yang ada di dekat rumah saya yang sudah saya riset, kemudian saya buat laporan. Riset pasar dan studi kelayakan bisnis ini. Baik, kita mulai. Eh, Latar belakang Jan Jepang. Jan Jepang sendiri sebelumnya dikenal dengan nama FYP Jepang. Merupakan kuliner yang telah lama ada di jajaran restoran lokal di daerah saya, di daerah Kayu Manis. Perubahan nama Jan Jepang sendiri em, itu didasarkan untuk meningkatkan eh, pelayanan, sorry, meningkatkan pengenalan merek dan menyesuaikan diri dengan identitas yang lebih segar dan relevan di pasar saat ini. Kemudian ini adalah profil usaha Jen Jepang sendiri. Dari logonya bisa kita lihat. Kemudian di bagian produk, karena memang eh, Jan Jepang ini mengusung tema makanan-makanan Jepang. Jadi eh, unsur unsurnya berbau-bau Jepang. Jadi ciri khasnya makanan-makanan Jepang seperti ini, seperti ramen dan teman-temannya. Kemudian saya sudah membuat aspek-aspek studi kelayakan bisnis, yaitu ada 6, dari mulai aspek hukum, kemudian aspek pasar dan pemasaran, aspek manajemen dan SDM, aspek teknik dan teknologi, aspek finansial, dan aspek lingkungan hidup. Kita mulai dari aspek hukum. Jan Jepang sendiri belum memiliki persyaratan hukum yang diperlukan seperti izin lingkungan dan izin kesehatan untuk makanan dan minuman. Jadi tanpa perlindungan hukum yang memadai, eh, Jan Jepang sendiri belum bisa memberikan eh, keamanan produk dan layanan yang mereka tawarkan gitu. Jadi bahaya sewaktu-waktu jika ada eh, hal-hal yang tidak diinginkan, Jan Jepang sendiri tidak bisa memberikan garansi karena belum ada aspek hukumnya. Kemudian kita lanjut ke aspek pasar dan pemasaran, yaitu biasanya meliputi SWOT ya, Strength, Weakness, dan Opportunity Trends. Dari strengths-nya sendiri, varian menu yang unik, harga terjangkau, komitmen terhadap kualitas, itu sudah dilakukan oleh Jan Jepang. Kemudian di weakness ini, yaitu keterbatasan izin usaha, tingkat persaingan, brand awareness yang masih sangat rendah. Kemudian di bagian opportunity, tren konsumsi makanan Jepang, kemudian ekspansi menu, dan di bagian trades yang terakhir yaitu regulasi perizinan dan peningkatan biaya operasional, tren persaingan. Kemudian kita lanjut ke aspek selanjutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran. Target pasar dan Jepang sendiri itu ada remaja, mahasiswa, pekerja, pecinta-pecinta kuliner Jepang yang tentunya mereka nggak bisa jauh biasanya dari makanan-makanan Jepang. Kemudian komunitas etnosiastik. Kemudian kita lanjut ke strategi pemasaran. Jepang sendiri bermain di produk, harga, tempat, dan promosi. Kita lanjut ke manajemen dan aspek manajemen dan SDM. Kita mulai dari aspek manajemen dulu, yaitu awal adalah perencanaan atau planning. Dan Jepang sendiri melakukan perencanaan yang strategis untuk mengembangkan menu, meningkatkan kualitas, dan mengelola operasional sehari-hari secara efisien. Dalam aspek manajemen sendiri ada organisasi.
Struktur organisasi yang jelas dengan definisi peran dan tanggung jawab yang baik, termasuk pengaturan kerja yang efektif di berbagai bagian seperti dapur, layanan pelanggan, dan administrasi. Kemudian ada di bagian pelaksanaan atau actuating, mendorong pelaksanaan rencana strategis melalui pengawasan langsung atau menggunakan supervisi atau SPP, agar memastikan setiap eh, operasional hariannya itu terlaksana. Kemudian lanjut ke bagian pengendalian atau controlling, melakukan monitoring terhadap kinerja operasional, kemudian mengevaluasi pencapaian target, dan melakukan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Kita lanjut ke aspek sumber daya manusianya. Kita mulai dari rekrutmen dan seleksi. Melalui proses rekrutmen dan seleksi untuk memilih karyawan yang memiliki keterampilan dan pengalaman yang sesuai di kebutuhan Gen Jepang, atau mungkin orang-orang yang sudah berpengalaman di bagian F&B, kemudian melakukan pelatihan dan pengembangan. Memberikan pelatihan dan pengembangan reguler kepada karyawan, baik meningkatkan keterampilan teknis dalam persiapan makanan maupun untuk meningkatkan keterampilan interpersonal dan melayani pelanggan. Kemudian dalam aspek sumber daya manusia, manusia itu harus ada unsur juga penghargaan dan pengakuan. Menerapkan sistem penghargaan ini yang adil untuk kinerja yang baik itu dapat memotivasi atau membangun loyalitas kepada karyawan sendiri itu untuk perusahaan atau untuk usaha yang sedang dijalankan. Kemudian di bagian manajemen terakhir itu adalah manajemen kinerja, yaitu menyusun sistem evaluasi kinerja yang transparan, berbasis prestasi, memberikan umpan balik, konstruktif untuk pengembangan pribadi dan profesional karyawan. Lanjut kita ke aspek teknik dan teknologi. Di aspek teknik sendiri, Jan Jepang mengedepankan lokasi, yaitu Jan Jepang berada di daerah yang strategis di Jakarta Timur, di pusat kota, masih termasuk pusat kota juga, memudahkan akses bagi pelanggan dengan berada di area lalu lintas yang cukup tinggi. Ini dapat memberikan visibilitas dan kemudahan akses bagi pengunjung. Kemudian di aspek teknologi sendiri, Jan Jepang memanfaatkan platform media sosial, aplikasi pesanan instan seperti Gojek, Grab, Food, Shopee Food, dan lain sebagainya. Dan interaksi dengan pelanggan membantu Jan Jepang ini membangun brand awareness dan menciptakan keterlibatan yang lebih dengan pelanggan secara online. Gitu. Kemudian kita lanjut ke aspek finansial. Harga produk sendiri dari Jan Jepang itu ada dua, ada signature ramen dan original gyudon. Masing-masing dengan harga signature ramen 12.000 dan original gyudon 17.000. Dan kita lanjut ke biaya produksi. Bahan baku per porsi itu ada 6.000 dan 9.000. Kemudian overhead, yaitu biaya operasional, bisa disebut biaya operasional ya, yang berisi listrik, air, sewa tempat, dan lain-lain, itu 3.000 per porsi dalam hitungannya. Kemudian biaya gaji karyawan, gaji per bulan itu 2.250.000, dan Jan Jepang ini memiliki 4 karyawan dengan total gaji per bulan yaitu 9 juta. Kemudian pendapatan kotor dari per porsi signature ramen sendiri adalah 12.000, original gyudon 17.000, ini pendapatan kotor ya. Kemudian keuntungan bersih dari porsi per hari yaitu 3.000. Kemudian di original gyudonnya adalah 5.000. Kemudian proyeksi keuangan yaitu biasanya berisikan volume penjualan harian itu minimal adalah signature ramen 50.000 dan original gyudonnya 30.000. Sorry, 30 porsi. Dan signature ramennya 50 porsi. Kemudian pendapatan harian sendiri dari signature ramen yaitu 600.000 karena penjualannya adalah 50 porsi dikali 12. Kemudian original gyudon sendiri
ada di 510.000 dengan total pendapatan harian itu minimal adalah 1.110.000. Kemudian keuntungan harian dari Signature Ramen yaitu 150.000 dan original Gyudon adalah 150.000. Total keuntungan tersebut setelah dipotong biaya-biaya tadi operasional bahan-bahan pokok produk dan lain sebagainya, total keuntungan hariannya adalah 300.000. Kemudian analisin break even point yaitu BEP untuk eh, apa hitung-hitungan balik modal apa segala macam. Pertama kita harus tetapkan biaya bulanan gitu. Biaya bulanan sendiri ada di Janjepong ada di 18 juta dengan biaya sewa 9 juta dan gaji karyawan 9 juta. Kemudian total biaya variabel per porsi 9.000 dan 12.000. Margin kontribusi per porsi yaitu 3.000 dan 5.000. BP dalam porsi per bulan yaitu signature ramen minimal menjual 6.000 porsi per bulan dengan hasil 72 juta, kemudian original Gyudon 3.600 per bulan dengan nominal 61.200. Kemudian kita bisa menghitung lama balik modal atau payback periode. Total investasi awal tadi kan sudah kita jelaskan bahwa biaya tetap bulanan dan biaya operasional total 18 juta dan total keuntungan bulanan yaitu 300.000 dikali 30 hari karena kan kita tadi hariannya 30.000 adalah 9 juta keuntungan. Lama balik modal sendiri yaitu 18 juta berarti kita bagi 9 juta. Jadi 2 bulan itu sudah bisa buat balik modal. Kemudian aspek yang terakhir yaitu aspek lingkungan hidup. Eh, ada berisikan dengan pemasok, pelanggan, dan pemilik. Pemasok sendiri itu untuk kita menjaga apa ya keharmonisan antara kita dengan pemasok yaitu penyedia bahan baku dan sebagainya. Kemudian ke pelanggan kita bisa dapat mengidentifikasi eh, untuk keberlanjutan produk kita. Kemudian pemilik sendiri itu wajib memastikan bahwa pemilik menerapkan kebijakan sesuai lingkungan, yaitu termasuk investasi dalam teknologi energi hijau yang ramah lingkungan dan sebagainya. Tadi itu dia aspek-aspek yang sudah saya jelaskan. Kemudian kita lanjut ke metode SMART. Metode SMART ini berisikan spesifikasi, terukur, dan dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. Kita mulai dari spesifik itu meningkatkan penjualan signature ramen dan original gyudon 80 per porsi dalam 66 bulan ke depan. Kemudian measurable-nya atau terukuran meningkatkan pendapatan harian dari 1.110.000 menjadi 1.600 dengan peningkatan volume penjualan. Kemudian yang dapat dicapai atau achievable, target ini harus realistis dengan mempertimbangkan strategi pemasaran yang ditingkatkan dan perbaikan dalam manajemen stok serta promosi. Upaya dapat meliputi peningkatan promosi melalui media sosial, diskon khusus untuk pelanggan setia, dan kolaborasi kepada influencer-influencer lokal. Kemudian harus relevan. Target penjualan ini sejalan dengan tujuan bisnis menjadi pemimpin pasar segmen makanan Jepang di wilayah kayu manis. Selain itu, peningkatan penjualan dapat membantu memperkuat brand Jepang ini dalam pasar lokal. Kemudian yang terakhir adalah time bound atau berjangka waktu. Target ini ditetapkan untuk dicapai dalam waktu 6 bulan dengan evaluasi bulanan untuk memastikan kemajuan penyusunan strategi. Jika diperlukan pemantauan secara berkala akan membantu memastikan bahwa upaya pemasaran dan operasional berjalan secara lancar. Ya, ada kesalahan teknis sedikit.
Nah, kemudian yang terakhir, kesimpulan yang saya buat dari berbagai aspek yang telah saya bahas di atas tadi atau sebelumnya, usaha janji pong ini dapat dikatakan layak untuk dijalankan. Penilaian yang komprehensif terhadap aspek legalitas, pasar, dan pemasaran, manajemen sumber daya manusia, teknik dan teknologi, ekonomi dan sosial, serta finansial yang menunjukkan bahwa jenis bank ini memiliki potensi yang baik untuk berkembang besar di pasar. Terima kasih, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.